Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sulifar Sawal, NIM 1931041066. Di sini saya akan membacakan tentang materi variabel penelitian. Pengertian dan jenis variabel. Variabel objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian apabila seorang peneliti ingin menyelidiki apakah benar bahwa olahraga menyebabkan kebugaran jasmani menjadi tinggi, maka yang menjadi objek penelitiannya adalah olahraga dan kebugaran jasmani seseorang. Maka olahraga dan kebugaran jasmani merupakan variabel penelitian. Variabel dapat dibedakan atas kuantitatif dan kualitatif. Contoh variabel kuantitatif antara lain tinggi badan, berat badan, kecepatan lari, keterampilan bola voli, keterampilan sepak bola, keterampilan bola basket, dan sebagainya. Contoh variabel kualitatif antara lain kualitas pembelajaran, kualitas kelulusan, kualitas layanan kepada mahasiswa, dan sebagainya. Lebih jauh variabel kuantitatif diklasifikasikan menjadi kelompok, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinum atau discrete and continuous. 1. Variabel terikat. Variabel terikat atau dependent variable adalah variabel respon atau output. Sebagai variabel respon, berarti variabel ini akan muncul sebagai akibat dari manipulasi suatu variabel-variabel yang dimanipulasikan dalam penelitian, yang disebut sebagai variabel bebas atau Kirlinger 1979. Dalam ilmu tingkah laku, variabel terikat adalah aspek tingkah laku yang diamati dari suatu organisme yang telah dikenai stimulus. Dengan kata lain, variabel terikat adalah faktor yang diamati dan diukur untuk menentukan ada tidaknya terpengaruh dari variabel bebas. 2. Variabel bebas. Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel terikat. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk diketahui hubungannya, pengaruhnya dengan variabel lain. Dalam ilmu tingkah laku, variabel bebas biasanya merupakan stimulus atau input yang beroperasi dalam diri seorang atau di dalam lingkungannya untuk mempengaruhi tingkah laku. 3. Variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel adalah sebuah tipe khusus variabel bebas, yaitu variabel bebas sekunder yang diangkat untuk menentukan apakah ia mempengaruhi hubungan antara variabel bebas primer dan variabel terikat. B. 1977, Tuchman 1978. Variabel moderator adalah faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih di peneliti untuk mengungkap apakah faktor tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika peneliti ingin mempelajari pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y, tetapi ragu-ragu apakah hubungan antara X dan Y tersebut berubah karena variabel Z, maka Z dapat dianalisis sebagai variabel moderator. 4. Variabel kontrol. Tidak semua variabel di dalam suatu penelitian dapat dipelajari sekaligus dalam waktu yang sama. Beberapa di antaranya variabel tersebut harus dinetralkan pengaruhnya untuk menjamin agar variabel yang maksud tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel-variabel yang terpengaruh harus dinetralkan disebut sebagai variabel kontrol. Jadi variabel kontrol yang adalah faktor-faktor yang dikontrol atau dinetralkan pengaruhnya oleh peneliti, karena jika tidak dinetralkan diduga ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel kontrol berbeda dengan variabel moderator.
Penetapan suatu variabel menjadi variabel moderator adalah untuk dipelajari di analisis pengaruhnya. Sedangkan penetapan variabel kontrol adalah yang untuk dinetralkan disamakan pengaruhnya. 5. Variabel antara atau intervening. Uraian tentang variabel di depan merupakan variabel-variabel yang konfliknya nyata. Variabel bebas, variabel moderator, dan variabel kontrol masing-masing dapat dimanipulasi oleh peneliti dan dapat diamati atau diukur pengaruhnya terhadap variabel terikat. Apabila suatu variabel yang ingin diketahui pengaruhnya terhadap variabel terikat ternyata tidak dapat diamati atau diukur karena terlalu abstrak, maka variabel tersebut biasanya dipandang sebagai variabel antara atau intervening. Jadi variabel antara adalah faktor yang secara teoretik mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, tetapi tidak dapat dilihat sebagai sehingga tidak dapat diukur atau dimanipulasi. Pengaruh variabel intervening terhadap variabel terikat hanya dapat diinferensikan berdasarkan pengaruh variabel bebas dan atau variabel moderator terhadap variabel terikat. 6. Variabel diskrit. Variabel diskrit disebut juga variabel nominal atau variabel kategori karena hanya dapat dikategorikan atas dua kutub yang berlawanan, yakni ya dan tidak. Misalnya wanita tidak wanita, atau dengan kata lain wanita, pria, hadir, tidak hadir, atas, bawah. Angka-angka digunakan dalam variabel diskrit ini dapat dioperasikan untuk menghitung frekuensi yang muncul, yaitu banyaknya pria, banyaknya yang hadir, dan sebagainya. Maka angka dinyatakan sebagai frekuensi. Dengan demikian data penelitian dengan variabel dengan penelitian dengan variabel diskrit merupakan penanda kategori dan tidak dapat dioperasikan berbentuk penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Keberadaannya terbatas pada penentuan sebagai frekuensi. 7. Variabel kontinum. Variabel kontinum dipusatkan menjadi 3 variabel yang kecil, yaitu variabel ordinal, yaitu variabel menunjukkan keturutan berdasarkan tingkat masalah. Misalnya sangat ini tinggi, pendek. Untuk sebutan lain adalah variabel lebih kurang karena yang satu mempunyai kelebihan dibanding yang lain. Contoh, Agung terpandai, Niku pandai, Jamin tidak pandai. Variabel interval yaitu variabel yang mempunyai jarak jika dibanding dengan variabel lain. Sedang jarak itu sendiri dapat diketahui dengan pasti. Misalnya suhu udara di luar 31 derajat Celcius, suhu di kita 37 derajat Celcius, maka selisih suhu adalah 6 derajat Celcius. Jarak Surabaya Blitar 162 km, sedangkan Surabaya Malang 82 km, maka selisih jarak Malang Blitar yaitu 80 km. Dibanding dengan variabel ordinal di atas, jarak dalam variabel ordinal tidak jelas. Jarak kepandaian antara Agung dan itu tidak dapat diukur. Variabel rasio yaitu variabel perbandingan. Variabel rasio memiliki harga nol mutlak yang dapat dioperasikan berbentuk perkalian kali. Contoh, berat Pak Budi 70 kg, sedangkan anaknya 35 kg, maka Pak Budi harusnya 2 kali lipat dari anaknya. Pengukuran variabel di dalam penelitian, prosedur dan teknik untuk mengukur variabel perlu ditetapkan dengan cermat agar dapat menghasilkan data yang benar.
Upaya tersebut meliputi pendefinisian variabel cermat dan operasional mungkin perancangan skala pengukuran pembuatan alat ukur instrumen, pengecekan validitas dan reliabilitas instrumen. 1. Pengukuran dan skala pengukuran. 2. Skala pengukuran. 3. Skala nominal. 4. Skala ordinal. 5. Skala interval. 6. Skala rasio. Kesimpulan, variabel merupakan objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian dapat yaitu variabel terikat, variabel bebas, variabel moderator, variabel kontrol, dan variabel antara atau intervening. Definisi istilah merupakan definisi yang disusun penelitian berdasarkan sintesis yang disusun dari kajian pustaka, yang lazim disebut sebagai definisi konseptual. Definisi operasional merupakan definisi disusun peneliti berdasarkan sintesis yang disusun dari kajian pustaka yang dilengkapi sampai dengan teknik pengumpulan informasi sebagai berupa angka yang mewakili rutinitas ciri atribut tertentu yang dimiliki oleh objek penelitian. Berbagai skala pengukuran dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu dapat dengan skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.